Semangat pagi, wahai sahabat Akmikindo TV. Kami kehadiran Ketua Umum lagi menjadi narasumber karena beliau juga sangat taraf di bidang manajemen dan beliau mengelola beberapa bisnis termasuk klinik dan apotek medikasi ya Pak Lawrence ya. Nanti mohon diceritakan bagaimana rahasia atau kiat Bapak untuk mengelola beberapa bisnis termasuk klinik medikasi ini. Boleh Pak Lawrence ceritakan awal tertarik kemudian dengan Mandiri Indonesia, Akmikindo akan berbicara bagaimana mengelola bisnis. Mengelola bisnis UMKM, mulai kita merintis, bagaimana kita mengelola, membina sampai dia bertumbuh, berkembang. Saudara-saudara semua anggota Akmikindo maupun UMKM di seluruh Indonesia, menjadi pengusaha UMKM itu adalah satu profesi atau bidang yang juga mulia apabila kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan baik. Saya memang sebelum pensiun dari BUMN sebagai direksi, artinya 3 tahun sebelum pensiun, saya pensiun tahun 2015, saya mencoba memikirkan apa sih nanti kegiatan saya setelah pensiun. Ini barangkali ini kepada Bapak Ibu yang masih aktif dimanapun berada, apakah sebagai PNS, sebagai pegawai BUMN atau swasta, bagaimana Anda mempersiapkan diri Anda setelah pensiun itu tidak kehilangan waktu, momentum, atau aktivitas sehari-hari. Makanya sampai hari ini saya tidak merasakan ada perbedaan sebelum dan sesudah pensiun. Karena tetap sibuk ya? Karena tetap sibuk, ada aktivitas yang juga yang tidak bisa dihindari. Jangan sampai kita pendapatan kita sehari-hari langsung hilang gitu loh. Tabungan habis. Jangan mantap makan tabungan. Saudara-saudara sekalian pemirsa Akmikindo TV, izinkan saya menjelaskan bisnis apotek dan klinik medikasi. Sebenarnya bisnis apotek dan klinik medikasi itu di bawah satu grup yang kita sebut Himalayas Group. Himalayas Group ini adalah kependekan dari nama anak saya, Immanuel Laura Yosua. Jadi waktu saya mendirikan bisnis Himalayas Group ini, terpikir usaha apa aja. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbisnis, passion kita harus ada di dalamnya. Itu yang pertama. Kedua, kita harus menguasai bisnis itu. Kalau enggak nanti kita akan belajar terus. Kenapa saya mendirikan klinik dan apotek medikasi pertama sekali? Karena kebetulan istri saya memang mantan dari tenaga kesehatan. Jadi saya mau belajar dari dia juga ingin mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Kemudian kita putuskanlah namanya klinik dan apotek medikasi 13 tahun yang lalu, tepatnya 31 Maret tahun 2012. Kita dirikan ini, usaha ini 13 tahun yang lalu. Kenapa medikasi? Karena dia menganut prinsip pelayanan dalam kasih, melayani dengan kasih. Jadi medikal dan kasih. Jadi medikasi itulah sebenarnya latar belakang kenapa kita mendirikan apotek dan klinik ini, dengan tujuan bahwa pelayanan di sini harus bisa memenuhi kebutuhan daripada masyarakat sekitar, baik nanti yang apakah terdaftar di sini sebagai anggota BPJS ataupun tidak. Jadi waktu tahun 2012 kita dirikan, kita jujur aja belum ada ininya, belum ada pasien yang terdaftar. Kalau sekarang di sini pasien yang terdaftar dari BPJS itu udah hampir 9.000. Ditambah dengan InHealth kira-kira 1.000 dan juga umum, ya perkiraan kita yang kalau kita database kita udah lebih 10.000 yang terdaftar di sini sebagai pasien yang dilayani oleh apotek dan medikasi. Saudara-saudara sekalian, pada saat kita mendirikan ini masih bersifat umum, namanya klinik Pratama Medikasi. Tetapi dalam perkembangannya sesuai dengan ketentuan diharapkan klinik itu juga membantu pemerintah dalam melakukan pelayanan untuk peserta jaminan sosial yang kita sebut sekarang BPJS.
Dulu BPJS itu dikelola namanya asuransi kesehatan gitu ya, atau jam sostek dulu, jam sostek jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian pemerintah mendirikan Badan Pelayanan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, maka kita juga mendaftar. Jadi apotek klinik medikasi, khususnya klinik medikasi kita daftarkan menjadi peserta untuk provider kesehatan di BPJS Jakarta Timur. Awalnya memang kita awalnya mendaftar adalah kurang dari 1.000, tapi lambat laun dengan pelayanan yang kita tingkatkan, sekarang ini hampir 9.000 lebih, dan juga klinik medikasi ini sudah mendapat akreditasi paripurna 2 tahun yang lalu. Jadi kebanggaan ketahui, klinik yang sudah terakreditasi paripurna itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan, baik dari pelayanan, persyaratan teknis, kemudian kebutuhan, dan seluruhnya itu dinilai oleh appraisal dari lembaga penilai daripada LPKPI, Lembaga Penilai Kesehatan Indonesia. Makanya kita bersyukur klinik medikasi ini sudah mendapatkan akreditasi paripurna. Jadi bagaimana akreditasi itu ada 3, paripurna yang paling tinggi, kemudian utama, dan kelas 1 dan utama kalau nggak salah begitu. Demikian awal-awal kita mendirikan gitu ya. Ini luar biasa ini. Jadi kita bisa garis bawain ini manajemen kasih sebenarnya. Iya. Karena ini kan pelayanan kesehatan, perlu ramah juga, perlu dilayani dengan baik. Iya. Tentu karena orang berobat kan. Iya. Jadi mukanya mungkin tidak bersahabat, ya orang-orang di sini harus melayani dengan baik ya. Iya. Pertanyaannya kemudian, tentu karena Bapak punya pengalaman manajemen begitu kan, pendidikannya juga S2 dan S3. doktor di UI ya, sebagai manajemen. Kira-kira apa kendala kalau mengelola atau mendirikan klinik seperti ini sampai purna tadi? Jadi kalau klinik itu sesuai dengan ketentuannya harus ada penanggung jawabnya, dokter penanggung jawab. Jadi dokter penanggung jawab harus ada, kemudian ada tenaga medisnya yang sudah tersertifikasi. Jadi saya jujur, karena saya bukan orang medis, saya hanya manajerial dan juga bisnisnya yang saya kelola. Saya berikan sentuhan bisnis bagaimana menyiapkan seluruh tim SDM melalui rekrutmen yang bagus, kemudian bagaimana pelatihan-pelatihan langsung maupun tidak langsung, kemudian penyediaan fasilitas gitu ya. Yang tidak kalah pentingnya harus kita menganut service excellent gitu ya. Jadi di mana-mana kan kalau ini jasa. Jadi klinik itu ada jasa, tapi jasa yang berkaitan dengan manusia itu paling utama. Jadi kalau klinik dengan sentuhan kasih sayang, mungkin kalau kita berbicara kesembuhan itu kan sebenarnya belum tentu karena pengobatannya. Tapi karena dia keyakinan dan juga dia dilayani dengan baik, makanya ada orang belum diperiksa dengan ketemu dengan tenaga kesehatan, dokter maupun tenaga medis, rasanya dia sudah mendapatkan kesembuhan gitu ya. Makanya ini mungkin ini yang perlu di klinik sebelum kita mendirikan klinik, harus ada visi kita untuk apa sih didirikan klinik itu. Apakah mencari keuntungan atau dia memang ada lebih difokuskan untuk memberikan pelayanan terhadap sesama. Klinik medikasi sesuai dengan namanya memang yang kedua utamanya. Berikanlah pelayanan yang terbaik dengan kasih sayang, dengan juga dengan pelayanan yang baik. Tidak memerlukan pikiran-pikiran bahwa kita harus mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi memang klinik atau apotek itu kalau mencari keuntungan jangan diusahain nih. Jangan diusahain, ini harus saya sampaikan nih, kecuali udah mungkin rumah sakit ya. Kalau klinik dan apotek jangan mencari keuntungan, tapi kalau Anda mau berkontribusi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, bikinlah usaha. Tapi jangan merugi juga. Ini kata kunci memang jangan rugi. Saya bertanya, apa bedanya mengelola apotek? Mungkin sangat berkaitan klinik dengan apotek tadi. Tadi apotek kan juga harus punya ahli memberi obat begitu. Bagaimana mengelola bisnisnya juga? Apotek itu dengan klinik malah dua usaha yang berbeda, tapi saling terkait, bisa melengkapi.
Jadi kalau hanya klinik tanpa apotek, maka pelayanan obat-obatan itu diberikanlah namanya melalui depo. Depo. Jadi depo atau farmasi. Tetapi dan itu tidak boleh melakukan transaksi penjualan melalui depo, transaksi farmasi tadi. Tapi kalau apotek bisa dia melakukan transaksi untuk menjual obat-obatan. Apabila kita punya 2 klinik dan apotek, maka harus ada perjanjian kerjasama antara apotek dan klinik. Karena dua perizinan yang berbeda. Ini bahkan ini saya sampaikan kepada teman-teman yang mau mendirikan apotek dan klinik. Memang dua bisnis yang berbeda. Dan boleh dipadankan ya, tapi satukan. Ketentuannya tidak boleh satu pintu. Jadi pintunya klinik sendiri, pintunya apotek sendiri, walaupun dapat bisa bertemu di ruangan tunggu yang sama. Tapi intinya orang masuk ke klinik dan apotek itu harus berbeda. Karena 2 bisnis yang berbeda. Persyaratannya juga berbeda. Kalau di klinik itu penanggung jawabnya adalah dokter, kalau di apotek adalah penanggung jawabnya apoteker gitu ya. Kalau di klinik didukung oleh tenaga kesehatan, perawat, bidan, dan dokter. Tapi kalau di apotek itu adalah apoteker dan asisten apoteker. Gitu agak beda. Tapi ini memang semuanya ini perlu dipelajari dengan baik. Dan sebenarnya kalau mau bicara dengan bisnis apotek itu sebenarnya bisnis yang udah redup. Kenapa disebut begitu? Ini mungkin perlu saya sampaikan ini. Bisnis yang udah redup karena begitu ada kebijakan pemerintah mengenai BPJS, Badan Pelayanan Jasa Jaminan Sosial Kesehatan ini, itu obat-obatan dan pelayanan kesehatan, pemeriksaan dokter itu udah satu paket. Tidak perlu harus beli ke apotek, bukan seperti zaman dulu. Periksaan dokter nggak boleh jualan obat, sehingga harus memberikan resep dan resep ditebus atau diambil di apotek. Sekarang sudah satu paket antara obat dan pelayanan kesehatan, sudah satu paket melalui pelayanan BPJS. Disitulah barangkali banyak kita lihat apotek-apotek sekarang ini banyak yang tidak berkembang, bahkan tutup. Mungkin pertanyaannya, kenapa apotek medikasi jalan terus kan begitu? Apotek sekarang sebenarnya kalau mau berkembang ini, masukan daripada Bapak Ibu yang mengusahakan apotek, jangan semata-mata fokus di obat-obatan. Harus didukung oleh alat-alat kesehatan, bahkan di luar itu, tapi masih berhubungan dengan kesehatan, seperti alat-alat kesehatan. Mungkin kalau obat-obatannya itu yang herbal, itu suplemen food. Ini kelihatan itu yang dikembangkan oleh, kalau kita lihat misalnya Guardian, terus Country gitu ya, itu ya. Terus Melawi, Kimia Farma. Ini mereka udah ini. Jadi apotek itu kadang-kadang udah, kalau kita menemukan seperti kita, kalau kita berbicara mengenai apotek yang bermerek tadi ya, mereka udah menjual di luar kebutuhan obat-obatan. Bahkan susu bayi, tapi berhubungan masih ini. Kemudian bahkan kalau kita lihat pasta gigi. Jadi menyeluruh tentang kehidupan kaitannya untuk kesehatan ya? Dikaitkan. Tapi kadang-kadang ada yang tidak berkaitan dengan kesehatan sama sekali, seperti tisu, sebenarnya jual tisu juga. Tapi itulah, bisnis apotek udah bergeser dari yang dulu kita bayangkan. Kalau dulu kan bisnis apotek itu fokus kepada obat-obatan dan alat kesehatan. Jadi tidak melulu obat ya. Pertanyaan saya tadi soal BPJS, karena tadi Pak Lawrence juga kan menyinggung BPJS. Berarti kan di klinik ini memang kita lihat ini udah semi rumah sakit juga ini. Betul. Karena luas dan pelayanannya juga kita lihat ramah-ramah yang melayani. Tentu tidak mudah. Apa dasar juga Pak Lawrence sebagai mengelola klinik ini untuk bisa orang pakai BPJS? Karena kan ada kelasnya, ada kelas 1 sampai 3 itu. Bagaimana ya? Jadi kalau kita sebagai klinik Pratama, jadi klinik itu ada 2, ada klinik Pratama, ada klinik utama. Klinik Pratama adalah tidak melayani penyakit-penyakit yang spesifik, nggak ada dokter spesialis dalamnya. Tapi kalau klinik utama
ada dilengkapi dengan fasilitas tambahan. Yang lain lagi, klinik utama tidak bisa ikut melayani BPJS tingkat 1. Jadi harus ada rujukan ke dia. Kemudian klinik Pratama seperti klinik Pratama Medikasi itu memang supaya orang mau mendaftar ya harus kita bisa memberikan pelayanan yang baik sehingga itu door to door. Jadi ini perlu disadari, klinik itu tidak boleh dipromosikan. Tidak boleh kita artinya melakukan promosi-promosi yang seperti klinik saya lebih bagus terus datanglah, nggak bisa. Paling kita bisa melakukannya itu dengan pelayanan dan itu dilihat di medsos gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa sekarang ini bisnis apapun peranan media sosial itu sangat penting. Iya. Kalau ulasan dari klinik itu, apotek itu dilihat ratingnya oleh Google Rating itu di bawah 4, ya sulitlah berkembang. Makanya ada sekarang beberapa klinik ada diminta satu tim khusus bagaimana menjaga ulasan rating ini ya. Nah, kebetulan ini pengalaman saya untuk rating daripada klinik medikasi masih di bawah 4. Dan itu jangan salah melihat klinik juga ada persaingan. Persaingan dalam hal untuk mendapatkan anggota BPJS. Jadi memang pemerintah melalui BPJS tidak membatasi jarak antara BPJS 1 dengan BPJS lain. Pengelolaannya. Jadi akhirnya memang ya otomatis terjadi persaingan. Kalau saya mengatakan kepada tim, kita bersaing di dalam pelayanan. Toh nanti mereka akan hadir. Kemudian lengkapi dengan fasilitas, lengkapi dengan kenyamanan, lengkapi dengan keramah tamahan, yang sering kita sebut 5S itu dalam bisnis. Apa itu yang 5S itu? Senyum, sapa, salam dengan sopan santun. Nah itu udah di mana-mana itu. Nah, ini harus 5S. Kalau saya tambahkan lagi dengan 3K. 5S plus 3K. Kebersihan, kenyamanan, dan keramah tamahan gitu loh. Karena itu berdasar untuk Jadi kalau apotek tidak bersih, itu bukan apotek, dan klinik tidak bersih itu bukan klinik. Kalau nggak nyaman, kenyaman itu misalnya dilihat dari lingkungannya, bagaimana air condition, bagaimana kenyamanan orang duduk, kursinya nyaman, terus kemudian ada interior yang baik, itu juga salah satu daya tarik untuk orang datang kepada klinik. Kalau rumah sakit, bahkan sekarang rumah sakit itu tuh bukan lagi konsepnya seperti dulu datang kita terus orang melihat rumah sakit ini seperti kesan menakutkan. Sekarang kalau masuk ke rumah sakit udah seperti ke mall. Reservasinya sudah dibuat sedemikian rupa, ada sofa, ada ini. Sudah seperti orang masuk ke hotel gitu loh. Demikian juga klinik ini saya desain yang mendekati bagaimana orang datang ke klinik ini bukan karena dia sakit, tapi karena dia ingin dilayani untuk fasilitas kesehatannya. Di poin bagaimana kita memanfaatkan media sosial tadi itu kan penting juga saya tanya. Karena kita tidak bisa menafikan online ini penting gitu untuk pelayanan kan. Bagaimana media kasih juga untuk mengelola online atau misalnya buat aplikasi, karena kan rumah sakit juga misalnya startup rumah sakit rata-rata sekarang punya aplikasi untuk mendaftar. Bagaimana lalu lalang untuk mengelola administrasinya? Iya, media sosial maupun sistem IT daripada rumah sakit maupun klinik itu adalah satu bagian yang tidak dipisahkan. Tetapi yang penting sebenarnya adalah kualitas daripada tenaga dokter, medisnya. Jadi walaupun kita secanggih apapun media sosialnya, tapi kalau pelayanannya buruk, dokternya jutek, kemudian tenaga medisnya, perawat atau bidan itu tidak ramah, ya sama aja sebenarnya. Jadi dua-duanya itu harus bersinergi, berimpit untuk dalam pelayanan. Contoh di klinik medikasi, kita semua orang mendaftar bisa dengan online, kemudian pelayanannya juga udah
paperless, jadi orang daftar di depan, dari mulai reservasi, masuk ke belakang, langsung ke dokternya, diberikan oleh dokter apa diagnosa, udah di dalam sistem, kemudian keluar, masuk ke ruangan apotek, tinggal nunggu nomornya dipanggil, udah. Jadi tidak ada lagi model-model yang sifatnya manual, demikian juga antrian juga nggak perlu dipanggil namanya, udah sistem memanggil. Karena juga BPJS juga melengkapi itu. Bahkan antrian online boleh, supaya tidak lagi orang datang pada jam yang sama. Jadi memang itu, jadi medsos tetap harus dibutuhkan, tetapi yang paling utama adalah pelayanannya. Dokter yang ramah, dokter yang mempunyai pengetahuan, skill yang tinggi, tenaga medis, kemudian ruangan yang nyaman, bersih, jangan bau, harus pokoknya orang masuk ke dalam harus seperti dilayani sebagaimana mestinya kalau orang masuk ke suatu tempat-tempat pelayanan gitu ya. Tapi tadi kan itu soal orang sakit melayani, bagaimana mereka dilayani dengan baik di klinik ini. Kami saksikan juga ada tempat bersalin juga, orang yang kan sebenarnya ini bukan sakit untuk melahirkan begitu. Bagaimana ini juga? Oh, jadi kalau di klinik itu bisa, artinya kita dulu klinik ini termasuk untuk persalinan. Tetapi karena harus mempunyai perizinan khusus, akhirnya untuk persalinan kita kerjasama dengan ini jejaring bidan namanya. Jejaring bidan maupun rumah sakit. Yang kita berikan di sini ada pelayanan untuk pengecekan kehamilan, bukan untuk melahirkan. Dulu di sini kita lakukan, tapi agak lebih rumit karena harus ada penginapan minimal 1 hari sesuai dengan ketentuan dari BPJS. Akhirnya kita sekarang untuk pelayanan untuk melahirkan kita kerjasama dengan jejaring bidan namanya. Jejaring bidan itu, jadi makanya Bapak Ibu sekalian kalau mendirikan klinik Pratama, boleh kita juga ikut fasilitas kebidanan sampai dari mulai pemeriksaan sampai melahirkan, atau cukup kita hanya melayani sebelum melahirkan. Nanti itu sudah ada dengan jejaring bidan. Demikian juga apotek. Apoteknya juga bisa ada jejaring. Itu BPJS sudah memberikan ketentuan, tetapi yang penting konsepnya dulu bahwa klinik Pratama adalah mitra strategisnya BPJS. Barangkali kita singgung juga soal bagaimana klinik ini juga berkembang. Tadi kan Pak Lawrence sebut bahwa tidak akan banyak kita mencari untung, tapi saya kira nggak mungkin tidak beruntung juga. Pasti kalau merugikan akan tutup juga. Pak Lawrence tidak mungkin terus tanggung kerugiannya. Pertanyaannya soal UMKM, kan ini kita nggak bisa karena modalnya kan besar, Pak. Saya kira modalnya kan karena fasilitas juga. Ini kategori apa di UMKM? Menengah kah, mikro kah, kecil kah? Kalau teman-teman yang bisa mendengar bincang-bincang kita ini kan ingin membuka klinik misalnya. Oh ya, kalau sesuai dengan ketentuan PP nomor 7 tahun 2021 itu ada 2 variabelnya, adalah dari sisi pendapatan maupun jumlah asetnya. Jadi memang dari 2 variabel ini klinik itu masih tingkat mikro. Kalau dia pendapatannya belum sampai 2 miliar per tahun. Nah, ini klinik ini masih kurang dari 2 miliar per tahun. Jadi kalau di atas 2 miliar nanti dia bisa dikategorikan dia kecil kan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini saya mau sharing pengalaman. Kalau klinik itu hanya dia berfokus kepada pelayanan BPJS, saya berikan clue apabila jumlah peserta BPJS yang terdaftar di klinik itu kurang 10.000, itu kondisinya memang belum terlalu banyak diharapkan memberikan kontribusi keuntungan. Kalau di atas 10.000 itu baru, apalagi 15.000, 20.000 udah bisa kita menikmati keuntungan. Jadi nih, kalau hanya BPJS-nya 3.000 ya otomatis yakinlah saya pasti klinik itu masih memberikan kontribusi yang negatif terhadap pengelolaan ini ya. Jadi ini sekarang klinik itu 9.000 lebih, udah mendekati 10.000 ya, artinya saya tidak lagi
cash flow-nya tidak negatif, cash flow-nya sudah positif, sudah bisa memberikan insentif yang baik kepada dokter, insentif yang baik kepada tenaga kesehatan, dan juga pelayanan kita sudah baik. Yang paling mahal itu mendirikan apotek maupun klinik adalah infrastrukturnya. Infrastruktur misalnya seperti yang kita lihat di sini mengenai gedungnya. Makanya kalau orang hanya mengandalkan mendirikan klinik atau apotek dengan sewa gitu ya, artinya kontrak bangunan, yakin saya kalau dia tidak mendapatkan peserta atau pasien yang banyak, yakin saya tidak akan bertahan lama. Dan itu sudah terjadi di beberapa tempat, banyak klinik maupun apotek tutup. Dan itu saya alami sendiri. Saya punya klinik dan apotek di daerah Bekasi, Bintara, ditutup karena memang tidak memenuhi persyaratan untuk dioperasikan karena biaya operasional lebih tinggi daripada pendapatan gitu ya. Dari mana ide Pak Lawrence menyatukan, ini kan klinik ini tadi sudah disebut manajemen kasih, artinya tidak beruntung banyak tapi tidak merugi begitu. Ya. Tapi kan ada ruang lain juga untuk mencari untung, ada KP. Ya. Kenapa ide menyatukan KP dengan klinik juga? Ini saya kira juga Pak Lawrence kan punya KP, ada dua ya kalau nggak salah ya, di Bonjour KP, dan sekarang Happy Twin dan Bonjour KP. Iya, bersebelahan dengan klinik begitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini Mang, kalau kita berbisnis, kita harus cerdas untuk bagaimana bisnis itu berintegrasi. Ini awalnya klinik medikasi maupun apotek medikasi didirikan. Saya dulu mendirikan ATM Center. Oh. Jadi ATM Center itu yang memberikan kontribusi baik pada saat awalnya. Karena dulu di sini tahun 2012, 2013 ada di sini ATM Bank BRI, ada ATM Bank BNI, ada ATM Bank Mandiri, ada ATM Simbiniaka. Dulu ada 4. Jadi dari 4 ATM ini saya sudah mendapatkan penghasilan untuk menutupi operasional apotek dan klinik. Jadi memang kalau dulu awalnya barangkali tidak didukung oleh fasilitas ini, di samping itu fasilitas ini diperlukan juga menarik bagaimana orang supaya tahu klinik. Ini orang bagaimana supaya tahu klinik maupun apotek itu kan harus ada yang diciptakan satu kondisi supaya orang menarik. Dulu yang menarik itu adalah ATM-nya. Jadi kalau di ATM itu diperkirakan, saya perkirakan dulu bisa satu hari itu 200 sampai 300 orang datang. 200-300 orang inilah yang menjadi salah satu market. Demikian juga klinik maupun apotek ini kan memerlukan kadang-kadang pada saat pemeriksaan untuk minum. Saya sudah diperiksa juga pengen makan dan minum, makanya kita siapkan kafe maupun resto. Makanya ada satu pelayanan yang disebut namanya one stop shopping atau pelayanan satu atap. Jadi konsepnya memang harus terintegrasi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bisnis yang sekarang ini tidak bisa lagi bisnis mandiri. Makanya UMKM kita kenapa tidak bertumbuh berkembang? Karena mungkin dia hanya fokus dengan satu bisnis yang tidak didukung oleh bisnis lain di sekelilingnya. Makanya dia akan, kalaupun dia bertumbuh hanya sebatas di pertumbuhan yang sifatnya organik gitu ya. Organik itu ya sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Di istilah manajemen kan selalu ada ucapan jangan taruh telur di satu tempat. Apa maknanya itu, Pak? Don't put your investment in one basket, maksudnya kan jangan taruh investasi atau bisnis ada dalam satu keranjang kan gitu ya. Ya itu maksudnya itu berbagi risiko. Bisnis itu semua penuh risiko. Jadi kalau kita punya portofolio bisnis ya, kalau yang A ada kurang menguntungkan, yang B menguntungkan, yang C menguntungkan ini. Demikian juga ini. Saya punya Imales Group, bisnisnya ada 3. Pertama adalah klinik dan apotek, yang kedua adalah kafe dan resto, dan yang ketiga adalah properti. Inilah saling melengkapi, saling mendukung. Walaupun antara 1 dan 2 ini tidak ada hubungan langsung dari sisi bisnis, ya saling saling mereka mendukung. Jadi sehingga bisnis itu tiga-tiganya bisa sustainable gitu ya, berkembang. Nah,
Pak, mungkin karena waktu juga kita harus Ya. membatasi. Barangkali mohon kiat berbagi mungkin ini untuk sahabat-sahabat Akmikindo TV, bagaimana memulai usaha seperti yang Bapak lakukan itu untuk klinik apotek. Apotek tadi kan mereka harus punya juga kemampuan di situ, jangan Ya. tidak punya keahlian begitu. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, anggota Amikindo maupun para UMKM dimanapun berada, maupun pemirsa Amikindo TV, izinkan saya memberikan satu tips bagaimana bisnis apapun. Bisnis itu yang kelola pertama, kita harus ada passion, harus ada kegairahan atau untuk mengelola itu. Yang kedua, kita harus punya pengetahuan yang mengenai bisnis itu. Kalaupun kita tidak pengetahuan langsung, kita harus bisa merekrut, mencari orang yang mampu untuk ini. Sebagai contoh, saya mempunyai usaha KPN Resto. Saya tidak tahu memasak, ya saya tidak tahu juga bikin kopi. Tetapi dulu memang waktu saya kecil, orang tua saya punya kedai kopi. Saya tahu, tapi itu kan berbeda dengan kedai kopi zaman dulu dengan sekarang. Tetapi bagaimana caranya? Ya saya mendesain bisnis modelnya, bagaimana memulai suatu bisnis itu. Yang perlu adalah lokasinya harus bagus. Lokasinya itu harus kita tahu siapa marketnya. Dari lokasi ini kita akan bisa mendesain marketnya siapa, segmennya berapa, siapa. Kemudian kita ukur apakah produk yang saya jual ini bisa memenuhi atau dibutuhkan oleh masyarakat sekitar atau segmen pasar yang saya ini. Kemudian kalau kita sudah tahu itu, berarti kita harus menghitung apa yang harus saya siapkan. Yang paling utama setiap bisnis yang seperti apalagi kafe, resto maupun apotek, klinik itu yang paling utama dia harus punya infrastruktur. Ya harus punya ruangan, gedung. Kalau di resto harus ada tempat untuk pelayanan, harus ada untuk processingnya, dapurnya, barnya, ini. Kemudian udah ada ini, perlu ada peralatan untuk pendukung. Kalau di resto perlu ada kitchennya, kalau di bar harus ada baristanya, mesin kopi. Kalau di klinik ya harus kita punya rak-raknya, punya timbangan, punya persyaratan-persyaratan dari sudut kesehatan. Demikian juga apotek. Apotek itu juga penuh dengan regulasi. Klinik itu perlu ada regulasi dari sudut kesehatan. Karena sebelum kita diberikan izin, disurvei dulu, dilihat dulu, diakses dulu. Diakses dari sudut kesehatan, dari berbagai instansi yang berkaitan. Kemudian dilihat, ini baru diberikan presidennya. Terutama amdalnya bagaimana masyarakat sekitar setuju nggak gitu. Jadi memang kalau kita berbicara bisnis apotek dan klinik ini penuh dengan regulasi, demikian juga kalau dengan resto. Jadi yang paling utama saudara-saudara sekalian, lakukanlah bisnis itu, persiapkanlah diri Anda, jangan asal bentuk bisnis tapi belum tahu siapa marketnya, bagaimana mengelolanya, terus SDM-nya dari mana. Mungkin kalau saudara mempunyai keahlian khusus, bisa dirangkap SDM dengan manajemennya. Kalau saya kebetulan, karena saya membuat sistem, makanya SDM-nya saya rekrut, dokternya direkrut, tenaga medisnya direkrut, apotekernya direkrut, asisten apotekernya direkrut, pelayanannya OB-nya direkrut, security-nya direkrut, tapi kita desain dengan baik, sehingga bisa mengeluarkan produk yang baik, sistem yang bagus, servis yang bagus, maka klinik medikasi mendapatkan akreditasi paripurna. Saya jadi ingin menambahkan satu pertanyaan Pak. Karena kita saksikan Pak Lawan CUC itu sering di kafe misalnya memberi nasihat untuk tukang. Jadi ini kan menurut saya relevan untuk ditanyakan. Apakah sebagai pengusaha kafe misalnya harus terus ditata atau diubah penampilannya? Apa maknanya untuk mengelola begitu? Oh ya, jadi karena klinik, apotek maupun kafe resto itu kan ada infrastrukturnya, ada fasilitasnya. Berarti harus ada yang merawat, terutama gedung. Makanya ini karena konsepnya adalah kerapian, keramah tamahan dan kebersihan. Kalau kita lihat di klinik
medikasi ini tidak ada dinding yang kotor, tidak ada yang lantai yang sudah rusak. Semua pokoknya saya siapkan salah satu teknisi untuk bangunan. Lampu juga nggak boleh mati. Kemudian lantai yang kamar mandi yang sudah tidak nyaman. Pokoknya itu, karena itu dimanapun servis ya, bisnis servis ada namanya pendukung, ada yang namanya utama. Jadi kalau klinik itu adalah kegiatan bisnis utamanya adalah memberikan pelayanan medis. Supportingnya itu harus ada. Kalau di KPN Rasa juga begitu, ada yang utamanya, ada supporting. Nah, supportingnya ini nggak boleh dilupakan. Jangan nanti misalnya tukang baru dipanggil setelah ada kerusakan. Kalau di sini nggak, udah ada preventifnya, tukangnya udah standby. Dan memang itu akan seolah-olah ada biaya tambahan, tapi memang harus kita hitung, semuanya tersistem. Kalau di rumah sakit lebih lengkap lagi kan, ada teknisi listrik, teknisi spill, AC. Nah, kalau AC di sini semua dikontrakkan. Kita kontrakkan untuk rutin maintenance-nya itu pembersihannya sekali 3 bulan, 4 bulan, baik di KP maupun di klinik. Jadi kita buat sistem gitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian pembelajaran utama. Bikinlah bisnis yang membuat Anda bergairah dan juga menikmati, bukan untuk menjadi beban gitu loh. Orang ada kan membangun bisnis tapi jadi beban. Kalau saya membangun bisnis menjadi kenyamanan dan untuk kesenangan gitu ya. Pak, terima kasih waktunya ini. Sahabat Akmikindo TV, begitu bincang-bincang kami, ini penting. Karena konten-konten yang kita buat di Akmikindo TV, semua untuk referensi bagaimana berusaha, bagaimana UMKM bertumbuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.